Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Jaya Ramade Bangsa. Kali ini kita akan membahas mata kuliah kewirausahaan tentang inovasi dan kreativitas. Oke, kita akan membahas tentang inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi itu apa? Inovasi itu adalah sebuah proses pengambilan ide kreatif. Jadi kita harus berpikir kreatif untuk melakukan sebuah inovasi dan mengubah menjadi sebuah produk yang berguna. Ini bisa kita belum mempunyai produk atau sudah memiliki produk, kemudian kita memberikan sentuhan-sentuhan inovasi. Kemudian layanan, jadi kita bisa melakukan peningkatan pelayanan terhadap konsumen atau calon konsumen kita. Kemudian metode operasi. Dalam metode operasi kita juga perlu untuk melakukan sebuah inovasi untuk bisa kita agar lebih efektif dan efisien dalam proses tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen inovasi. Yang pertama itu adalah tantangan. Kita ingin melakukan sebuah inovasi kalau ada tantangan. Tantangan itu bisa jadi dari pesaing. Nah, ini dari pesaing melakukan sebuah inovasi juga, kita juga harus tertantang untuk bisa melakukan inovasi lain yang bisa meningkatkan produk yang kita jual. Kemudian tantangan kebutuhan oleh pelanggan. Nah, jadi pelanggan ini mereka meminta atau istilahnya meminta peningkatan produk yang kita tawarkan atau pelayanan yang kita tawarkan. Nah, itu adalah sebuah tantangan-tantangan yang perlu kita siapkan atau perlu kita hadapi untuk melakukan sebuah inovasi. Kemudian fokus pelanggan. Nah, seperti tadi, pelanggan ini pengen apa sih? Pelanggan ini pengen adanya upgrade apa sih dalam pelayanan kita ataupun dalam produk yang kita jual. Nah, itu bisa fokus pada pelanggan. Jadi apa yang pelanggan inginkan, kita bisa lakukan improvement terhadap produk kita. Kemudian selain itu adalah elemen selanjutnya itu kreativitas. Nah, itu kita kalau mau melakukan inovasi kita harus kreatif. Kita harus bisa menemukan metode-metode baru ataupun sentuhan-sentuhan baru pada produk kita atau pelayanan kita. Nah, itu kita harus bisa berpikir kreatif, out of the box. Jadi apa sih yang belum ada di pasaran, atau apa sih yang belum ada, produk yang belum ada atau fitur yang belum ada pada pesaing. Kemudian komunikasi. Nah, ini kita juga harus melakukan komunikasi, baik itu komunikasi dengan pelanggan, kemudian komunikasi dengan tim kita di dalam internal sebuah perusahaan atau usaha, kemudian komunikasi terhadap stakeholder, pimpinan kita atau mungkin direksi dan lain-lain. Agar apa? Agar segala sesuatunya itu bisa dibicarakan sehingga kita bisa menemukan sebuah inovasi yang pas untuk semuanya. Jadi cocok untuk pelanggan, cocok untuk tim kita di dalam internal sebuah perusahaan, seperti itu. Selanjutnya ada kolaborasi. Nah, ini kolaborasi biasanya dengan eksternal ya, seperti dengan apa namanya itu loh. Nah, kolaborasi ini itu biasanya dengan eksternal ya teman-teman ya, dengan eksternal, dengan Oke, selanjutnya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya kita dengan eksternal atau dengan di luar dari perusahaan atau dari usaha kita. Itu bisa dari kolaborasi kita bekerja sama dengan perusahaan lain, kemudian kita bekerja sama dengan pemasok pemasok untuk produk kita. Kemudian kita juga bisa
dengan perusahaan lain kita melakukan kolaborasi bagaimana bisa meningkatkan sebuah inovasi di dalam pelayanan maupun produk yang kita jual. Elemen selanjutnya adalah kontemplasi. Ini adalah sebuah keinginan dari dalam hati kita atau dari dalam diri kita untuk bisa mau melakukan sebuah inovasi. Nah, itu juga penting, keinginan atau motivasi dari dalam diri kita untuk melakukan sebuah inovasi. Kemudian kultur atau budaya dari kepemimpinan. Jadi pemimpin kita itu harus memiliki sebuah pemikiran yang inovatif agar bisa mendukung program-program yang kita tawarkan atau kreativitas yang bisa meningkatkan produk inovatif kita. Kemudian orang, nah ini orang itu yang ada di dalam perusahaan atau di dalam sebuah tempat usaha agar bisa memiliki daya pikir yang inovatif juga. Kemudian nilai dasar, nah nilai dasar dari sebuah perusahaan atau dalam sebuah usaha. Nah, nilai dasar ini teman-teman bisa melihat adakah sebuah tujuan-tujuan dari perusahaan untuk selalu melakukan sebuah inovasi. Nah, itu bisa. Dan nilai inovasi. Nah, ini nilai inovasi ini biasanya dari apakah budaya perusahaan ini siap untuk melakukan sebuah inovasi. Selanjutnya adalah konteks. Nah, ini kita harus tahu isi dari produk atau isi dari pelayanan yang ingin kita tawarkan itu mau dibuat seperti apa. Itu harus ada dulu. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk inovasi. Yang pertama itu adalah inovasi dalam proses. Nah, ini inovasi dalam proses itu bagaimana cara mengolah bahan belum jadi menjadi produk jadi. Nah, ini kita melakukan inovasi dalam proses itu. Seperti contoh di gambar ini, itu ada sebuah ladang padi ya. Ladang padi ini kalau model tradisional itu mereka menggunakan sabit untuk memanennya, tapi dalam proses ini sudah menggunakan mesin harvester atau mesin seperti traktor gitu, tapi mereka akan memanen secara otomatis padi yang ditanam. Nah, itu akan bisa sangat menghemat waktu dalam proses pemanenan. Nah, itu adalah sebuah bentuk inovasi dalam proses. Atau kalau sebagai contoh dalam sablon kaos dulu itu sablon yang namanya sablon kaos itu sampai sekarang sih masih ada namanya sablon kaos manual. Itu kita harus misal di dalam satu kaos itu ada 5 warna, katakanlah 3 warna. 3 warna ini kita harus menyablon satu-satu. Misal ada warna merah, biru, dan hitam. Nah, ini kita harus merah dulu, kemudian biru dulu, kemudian baru yang terakhir hitam. Nah, itu prosesnya. Namun saat ini ada yang dinamakan sebuah printer DTG kalau nggak salah. Itu printer yang mereka ngeprint gambar ada ukuran tertentu, itu langsung bisa ditempelkan di kaos, kemudian di press, itu bisa langsung tercetak di situ. Nah, itu adalah sebuah contoh inovasi dalam proses. Kemudian inovasi dalam produk atau jasa. Nah, ini kita melakukan sebuah inovasi dengan menggunakan objeknya itu produk atau jasa yang kita tawarkan. Contoh seperti saya jualan kandang kucing atau cat condo ya. Kandang kucing atau cat condo yang biasanya itu kita pakai modelnya tiang biasa, seperti itu kita melakukan inovasi. Tiangnya kita coba lilit pakai tali goni untuk apa? Untuk media kucing itu cakar-cakarnya di situ. Nah, itu adalah sebuah bentuk inovasi dalam produk. Nah, kemudian seperti di gambar ini ada sebuah pel. Biasanya pel kan hanya lurus saja ya. Ini mereka membuat produk pel yang pinggirnya bisa ditekuk. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk bisa sekalian ngepel bagian dinding payang bawah. Biasanya kalau rumah itu dinding bawahnya kan ada list keramiknya mungkin 10-15 cm. Nah, itu berfungsi untuk sekalian ngepel itu. Nah, itu adalah sebuah inovasi dalam produk atau jasa. Kemudian jasa, kita akan membahas jasa ya. Jasa, pelayanan jasa. Nah, contoh sederhananya
ini teman-teman misal contoh jual pulsa. Teman-teman jual pulsa, kemudian kok sudah rame, kemudian membuat inovasi, ada upgrade bisa jual token listrik, kemudian bisa jual juga diamond game dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah inovasi dalam manajemen. Nah, ini inovasi dalam manajemen ini biasanya lahir dari sebuah perusahaan yang bisa dikatakan ya nggak cukup besar tapi ada beberapa orang di dalamnya. Nah, ini dalam manajemen adanya peningkatan dalam skill, itu bisa juga dengan skill, kemudian tentang pelayanan yang ada di dalam sebuah manajemen itu sendiri yang bisa memberikan efek yang baik kepada konsumen atau calon konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kreativitas. Apa itu toh kreativitas? Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengkombinasikan ide dengan cara yang unik atau membuat hubungan yang tidak biasa antara ide-ide. Jadi bisa dikatakan kalau kreativitas itu kita harus bisa berpikir out of the box, di luar dari cara biasa atau kebiasaan. Berpikir secara unik sehingga kita bisa melahirkan sebuah ide yang brilian, ide yang bisa dituangkan untuk kita melakukan sebuah inovasi dalam produk, dalam pelayanan, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa komponen-komponen dari kreativitas. Yang pertama, keahlian. Nah, kalau kita ingin bisa berpikir kreatif terhadap sebuah produk atau dalam sebuah kegiatan atau produk yang ingin kita buat ya, kita harus punya keahlian. Jadi kita bisa punya keahlian sablon ya. Contoh sablon kaos, kita bisa ahli dalam sablon kaos, maka kita harus bisa berpikir dan lebih mudah untuk berpikir kreatif dalam hal sablon itu. Kita bisa desain logo, desain grafis dan lain-lain. Kita kalau ahli di situ maka kita akan lebih mudah melakukan kreativitas di situ. Jadi sesuai dengan apa passion kita, apa yang kita miliki, apa yang kita jalankan. Kemudian kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini kemampuan apakah kita mampu berpikir kreatif? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mau untuk berpikir kreatif? Nah, itu sangat penting ya teman-teman ya. Kemudian motivasi. Nah, ini motivasi, kita harus punya motivasi dari diri kita sendiri. Kita tuh termotivasi untuk kreatif, untuk menciptakan ide-ide baru. Motivasi itu banyak ya. Motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita ingin lebih baik dari yang lain. Kemudian kita ingin, bisa dikatakan kita ingin punya uang banyak, jadi sehingga kita termotivasi untuk lebih kreatif. Nah, seperti itu. Kemudian ada faktor penghambat inovasi dan kreativitas. Jadi ada beberapa faktor ya. Ini yang pertama ada hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis ini dari dalam diri kita kita mau nggak untuk melakukan inovasi dan kreativitas itu, kita mau nggak. Kemudian malas-malasan, kalau kita malas-malasan itu juga bisa mempengaruhi atau menghambat proses inovasi dan kreativitas dari kita. Itu pertama dari kemauan ya, dari pikiran kita mau nggak seperti itu. Kemudian hambatan budaya. Nah, ini hambatan budaya biasanya kita kalau mau melakukan inovasi dan kreativitas kita kadang terbentur budaya ya. Sebagai contoh di dalam hal makanan. Gampangnya dalam hal makanan, kemudian teman-teman tahu kan di daerah Manado itu mereka ada yang jual sup kelelawar, sup tikus dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah inovasi yang belum ada di daerah Jawa. Tapi apakah mungkin hal tersebut bisa dibawa ke daerah Jawa? Belum tentu, atau malah sangat susah sekali untuk bisa kita terapkan di sini. Nah, itu adalah hambatan budaya karena mereka memiliki budaya sendiri yang unik, kemudian tidak bisa diterapkan pada budaya orang lain atau budaya di lain tempat. Kemudian hambatan lingkungan sosial maupun fisik. Nah, ini hambatan lingkungan sosial itu dari wilayah sekitar, dari sekitar kita. Apakah
inovasi dan kreativitas ini kita didukung oleh lingkungan sosial atau lingkungan di sekitar kita. Apakah terobosan-terobosan baru yang ingin kita sampaikan, ingin kita lakukan itu diterima atau didukung oleh lingkungan sekitar kita. Kemudian hambatan fisik. Hambatan fisik itu kalau kita mau melakukan sebuah inovasi, misal contoh kita memerlukan bahan baku A. Nah, bahan baku A ini bisa nggak sih kita dapatkan di daerah sini? Atau mungkin bisa didapatkan tapi jaraknya jauh, sehingga kita memerlukan cukup uang yang banyak untuk bisa mendatangkan produk tersebut masuk ke daerah kita. Nah, itu adalah contoh sebuah hambatan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Kemudian hambatan bahasa berpikir. Nah, ini seperti yang menyinggol ini ya, menyinggol keahlian ini ya. Kalau seseorang dia tidak bisa dalam suatu hal, misal dalam hal sablon, maka mereka akan memiliki hambatan untuk bisa melakukan inovasi dalam praktek sablon ini. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya kita kalau tidak bisa ahli dalam satu hal, maka kita tidak akan bisa memaksimalkan berkreasi dalam meningkatkan inovasi ini. Kemudian hambatan keterpakuan fungsional. Nah, ini keterpakuan fungsional itu misal contoh produk A. Produk A sudah bagus nih, sudah bagus dalam hal fungsinya ya, fungsinya sudah bagus. Kemudian apabila kita berikan inovasi, sentuhan inovasi lagi ini, maka akan mengurangi fungsinya. Contoh sabun, kita jual kita jual sabun, warnanya memang kurang menarik. Contoh warnanya kuning pekat warnanya seperti itu. Dan kita ingin berinovasi biar warnanya lebih cerah lagi. Tapi kalau kita dibuat cerah, maka kemampuan atau daya bersihnya itu berkurang. Nah, itu adalah hambatan keterpakuan dalam fungsional produk. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian pengembangan produk dan jasa yang unggul. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan produk dan jasa yang unggul? Kita yang pertama itu adalah harga. Kita pada awal itu kita harus fokus pada keunggulan produk jasa itu harga. Yang pertama harga. Kita bisa menjual produk yang lebih berkualitas namun harganya sama dengan pesaing, atau kita menjual produk yang kualitasnya sama dengan pesaing namun harganya lebih murah. Nah, itu adalah beberapa contoh pilihan dari kita. Yang pertama, membeli bahan baku produk atau barang yang lebih murah. Nah, itu kita bisa menurunkan harga dari situ. Tapi kita sebisa mungkin untuk mendapatkan atau kita menjual produk itu dengan harga yang sama dengan kompetitor. Kemudian analisa pesaing bisnis. Nah, kita lihat bagaimana sih pesaing kita menjual harga itu dengan harga segitu. Harga 20.000 itu kualitasnya apakah sama dengan kualitas kita atau malah lebih rendah atau lebih tinggi dari produk kita. Nah, kita harus melakukan analisis tersebut. Kemudian membuat biaya operasional yang paling ringkas dan paling murah. Nah, ini contoh kita dalam biaya operasional. Itu kita lebih bisa menghemat BBM, kemudian bisa menghemat listrik. Nah, itu adalah sebuah keunggulan-keunggulan yang bisa menurunkan harga jual produk kita. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kualitas produk dalam pengembangan produk dan jasa yang unggul. Yang pertama, belum ada produk sejenis di pasaran. Nah, kita melakukan inovasi, kita melihat, produk ini ternyata belum dijual di pasaran, sehingga kita berani menjual produk tersebut. Kemudian unik, mungkin barangnya fungsinya sama tapi lebih unik, dari tampilannya, kemudian dari kemasannya dan lain-lain. Itu adalah sebuah keunggulan produk yang bisa kita tawarkan. Kemudian awet. Nah, ini awet juga bisa. Produk yang kita jual atau yang kita tawarkan itu lebih awet dibandingkan produk kompetitor. Kemudian cepat. Nah, ini contoh printer dalam satu
produk kompetitor itu bisa ngeprint kertas hitam putih, itu sudah satu kertasnya 5 detik. Kemudian kita bisa menawarkan produk yang bisa lebih cepat, bisa 4 detik. Nah, itu adalah keunggulan produk yang bisa kita tawarkan. Kemudian efisien. Nah, ini kita misal contoh motor ya. Gampangnya motor kita bisa menawarkan motor itu yang lebih hemat BBM atau mobil yang lebih hemat BBM. Nah, itu adalah keunggulan dari produk efisiensi. Kemudian mudah, pemakaiannya mudah. Sama-sama produknya tapi cara pakainya itu kita bisa lebih mudah. Nah, itu adalah contoh keunggulan yang bisa kita tawarkan pada konsumen. Nah, ini adalah kita bisa unggul melalui pelayanan. Kita bisa melayani pelayanan dengan baik, bisa melayani konsumen dengan baik. Apapun yang konsumen tanyakan kita harus bisa menjawab dengan baik sehingga kita mendapat penilaian yang baik dalam hal pelayanan. Kemudian sukses memuaskan pelanggan. Nah, ini misal kita mengirimkan produk dari kota A ke kota B. Nah, ini kita bisa lebih cepat pengirimannya, itu bisa memuaskan pelanggan. Atau konsumen yang membeli harga lebih dari 200.000 atau 300.000, kita bisa tambahkan bonusnya. Nah, itu adalah pelayanan yang unggul terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Quality Function Deployment atau QFD. QFD merupakan metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi kebutuhan dan kekurangan secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, jadi ini kita melakukan sebuah perencanaan produk. Kalau kita mau membuat produk itu kita harus perencanaan dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tahapan-tahapan QFD. Perencanaan produk yang pertama, kita rancang dulu produk apa yang akan kita jual, kemudian fungsi dari produk tersebut apa, kemudian efek samping dari produk tersebut apa, bahan baku yang kita butuhkan itu apa, alat yang kita butuhkan itu apa, prosesnya nanti seperti apa. Nah, itu adalah di dalam sebuah perencanaan produk. Setelah itu sudah clear, selesai, kemudian kita masuk ke desain produk. Produknya nanti bentuknya seperti apa, kemudian spesifikasinya bagaimana, panjang, lebar, tingginya bagaimana, beratnya bagaimana. Nah, itu kita harus bisa mendesain dalam tahap ini. Kemudian perencanaan proses. Nah, ini prosesnya nanti seperti apa? Proses yang akan kita lakukan itu seperti apa dari awal pembelian bahan baku sampai dalam penjualan. Nah, itu direncanakan prosesnya itu nanti seperti apa saja, tahapannya seperti apa. Kemudian perencanaan pengendalian proses. Nah, ini di dalam perencanaan proses tadi, kita harus merencanakan pengendalian. Jadi ada tahap-tahap tertentu yang ada, kalau bisa dikatakan QC-nya. Nah, kita bisa melihat apakah produk ini sudah sesuai, apakah proses ini sudah sesuai, kemudian apakah dalam penjualan sudah sesuai. Itu adalah sebuah proses pengendalian. Apa saja yang perlu kita kendalikan dalam tahapan perencanaan produk tersebut. Oke, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.